Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atika Muthoharoh, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Raden Rahmat, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Domino pada materi hebatnya cita-citaku untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama, dalam latar belakang, ketika dilakukan wawancara kepada guru kelas 4 SDN Permanu 2, didapati bahwasannya kendala dalam penerapan kurikulum 2013 yaitu dalam hal fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai menjadikan guru kesulitan dalam mengajar. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan guru hanya berpusat pada guru saja, seperti papan tulis, jam dinding, dan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Kemudian, metode mengajar guru hanya menggunakan metode konvensional, artinya hanya menggunakan model ceramah, sehingga 80% kemampuan anak di bawah rata-rata mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga dalam belajar mereka kehilangan semangat dan keantusiasannya dalam belajar, sehingga dalam hal ini motivasi belajar siswa tergolong rendah. Dan pada saat observasi didapati bahwasanya karakteristik siswa suka bermain dan berkomunikasi dengan temannya. Hal ini terlihat ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak berkomunikasi sendiri dengan teman-temannya, dan ketika guru memberikan tugas, anak-anak berkeliaran ke tempat teman-temannya. Sehingga dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, peneliti mengambil solusi yaitu pengembangan media pembelajaran kartu domino, karena kartu domino merupakan media pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penggunaannya, sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Kemudian yang kedua, tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengetahui kelayakan produk media pembelajaran kartu domino pada materi hebatnya cita-citaku di kelas 4 sekolah dasar. Dan yang kedua, mengetahui kesesuaian media pembelajaran kartu domino untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 di sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek tampilan. Dalam aspek tampilan, produk kartu domino terbuat dari kertas stiker yang ditempel di kertas karton yang mempunyai ketebalan 1 mm. Kemudian yang kedua, produk berupa kartu berbentuk trapesium sama kaki yang terdiri dari dua ruas, satu ruas untuk jawaban dan satu ruasnya untuk soal. Kartu domino mempunyai ukuran tinggi 7,5 cm, sisi sejajar pendeknya 7 cm, dan sisi sejajar panjangnya 21 cm. Kartu domino memuat gambar yang mendukung materi pembelajaran, background dibuat sederhana dan menarik, dan yang terakhir jenis hurufnya menggunakan komik sans serif. Dalam aspek kedua ada aspek isi. Aspek isi dalam media pembelajaran kartu domino memuat pembelajaran tematik, kelas 4, tema 6, subtema 2, dan pembelajaran 1 yang memuat dua mata pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa di sini menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan EYD, sederhana dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu aspek penggunaan. Dalam aspek penggunaan media pembelajaran kartu domino disertai dengan buku pedoman penggunaan yang berisi KD, indikator, kemudian petunjuk penggunaan, ringkasan materi, dan latihan soal. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama mengacu kepada kondisi ideal pembelajaran, yaitu pembelajaran berlangsung kondusif dengan siswa yang antusias, semangat dan motivasi belajar yang tinggi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi dalam fakta di lapangan ditemukan bahwasanya pembelajaran kurang variatif dan tanpa media pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penggunaannya, sehingga siswa kurang semangat dan antusias dalam belajar.
Kemudian permasalahan yang diambil yaitu tidak adanya media pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penggunaannya dan siswa kurang semangat dan antusias dalam belajar. Kemudian solusi yang ditawarkan yaitu membuat produk berupa media pembelajaran kartu domino dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengacu pada model Box and Goal yang terdiri dari 10 langkah. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan 9 langkah dikarenakan produksi massal membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 4, yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, dalam teknik analisis data, data yang diperoleh ada 2 macam, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif bersumber dari wawancara dan observasi, sedangkan data kuantitatif bersumber dari angket. Angket yang disebar dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu angket kelayakan produk dan angket motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data kelayakan media. Di sini menggunakan rumus P sama dengan sigma X per sigma XI kali 100%, di mana P adalah kelayakan, sigma X adalah jumlah jawaban yang diperoleh, dan sigma XI merupakan jumlah jawaban maksimal. Di mana kelayakan media ini bersumber dari angket validasi materi, angket validasi media, dan angket respon siswa dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Setelah diketahui data dari angket yang sudah disebutkan tadi, kemudian dihitung dengan rumus persentase yang sudah disebutkan, kemudian dikualifikasikan dalam tabel tingkat kelayakan menurut Sugiono. Kemudian teknik analisis data motivasi belajar siswa. Data motivasi belajar siswa menggunakan desain eksperimen before after, di mana peneliti akan mengambil data sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan kartu domino. Kemudian data yang sudah diperoleh dihitung dengan rumus persentase dan dimasukkan ke dalam tabel kategori keberhasilan motivasi. Setelah didapati kedua data before dan after, selanjutnya dilakukan uji T pirate sample dengan bantuan SPSS 25 for Windows 10 dengan rumus analyze, comparement, pirate sample, t-test. Kemudian dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa pada data before dan after. Yang kedua, jika nilai signifikansi two-tiled lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data motivasi belajar siswa before dan after. Yang selanjutnya yaitu hasil desain kartu domino. Di gambar yang sudah disediakan terdapat gambar kartu 1 yang bersambung dengan kartu 2, kemudian kartu 3, kartu 4, dan seterusnya. Kemudian di bawah ada desain belakang kartu, kemudian kardus depan, kardus belakang, buku pedoman penggunaan, dan tatanan dalam permainan. Jadi dalam permainannya kartu domino ini disambung sampai menjadi satu dan bukan ditumpuk. Satu set kartu domino terdiri dari 20 kartu dan dikemas menjadi satu kardus sekaligus buku pedoman penggunaan. Yang selanjutnya, hasil data kelayakan media. Kelayakan media yang pertama yaitu bersumber dari angket validasi materi. Persentase yang diperoleh dari ketiga aspek yaitu aspek kelayakan isi, bahasa, dan penggunaan mendapatkan nilai 80% yang termasuk dalam kualifikasi valid dengan kriteria kelayakan tidak perlu direvisi. Kemudian yang kedua yaitu angket ahli media yang
Persentase yang diperoleh dari kedua aspek, yaitu aspek tampilan, penggunaan, dan penyajian, mendapatkan nilai sebesar 97% termasuk dalam kualifikasi sangat valid dengan kriteria kelayakan tidak perlu direvisi. Yang ketiga yaitu angket respons siswa. Yang pertama kelompok kecil, persentase yang didapat yaitu 89% dengan kualifikasi sangat valid dan kriteria kelayakan tidak perlu direvisi. Angket respons siswa juga terdiri dari 3 aspek yaitu tampilan, efektivitas bagi siswa, dan ketepatan produk terhadap kesan siswa. Yang keempat yaitu angket respons siswa kelompok besar dengan persentase yang diperoleh 88% dengan kualifikasi sangat valid dan kriteria kelayakan menunjukkan tidak perlu direvisi. Yang selanjutnya, data hasil motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa diketahui dalam kelompok kecil, data before mendapatkan persentase sebesar 58% dalam kategori cukup, sedangkan data after mendapatkan persentase sebesar 88% dengan kategori sangat tinggi. Kemudian, data dilakukan uji T dengan bantuan SPSS, didapati bahwasannya nilai signifikansi to toiletnya sebesar 0,002, di mana 0,02 merupakan lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa pada data before dan after dalam kelompok kecil. Yang selanjutnya yaitu data hasil motivasi belajar siswa kelompok besar. Didapati data bahwasanya dalam data before mendapatkan persentase sebesar 39% dalam kategori kurang dan after sebesar 76% dalam kategori tinggi. Persentase peningkatan yaitu 37%. Kemudian data before dan after dihitung dengan uji T pirate sample, didapati bahwasanya nilai signifikansi to toilet sebesar 0,000, di mana ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelompok besar pada data before dan after. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, berdasarkan data yang sudah disebutkan di atas, media pembelajaran kartu domino valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi hebatnya cita-citaku untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang kedua, berdasarkan data motivasi belajar before dan after dalam uji coba kelompok besar dan kelompok kecil, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kartu domino dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. Demikian presentasi yang saya sampaikan.